Bismillah, assalamualaikum. Masih di Kampung Jabang Mayit season 2, Tagih Janji bagian 3, Dikjaya Adiguna Kama. Setelah sekian lama tangisan bayi-bayi itu terdengar kembali. Bukan pertanda sebuah kelahiran, melainkan datang untuk menjemput kematian. Ini dia selengkapnya, part 3 KJM season 2 dari Teguh Falfi at Quertiping di Fakta Sejarah. Sejak kepulangan keluarga Arsa Priyanto ke kampung halamannya setelah selesai meluruskan segala yang terjadi dengan Sukma Ayu akibat kelakuan manusia bernama binatang itu, harus menyisakan masalah yang sangat serius. Seorang nenek tua telah datang dari ujung timur pulau dengan segala tujuan yang belum aku pahami sepenuhnya. Perjumpaan malam itu di dalam leweng Sanca Getih, silsilah keluarga dari Ni Itoh, baru aku ketahui bahwa kematian tragis Ki Sarmadi dan Joni merupakan suami dan anaknya. Kini waktu sudah tidak memberikan jeda untuk aku beristirahat lebih lama. 2 hari sudah lamanya Budi belum kembali untuk memantau keadaan rumah Arya Pradipta, karena aku sedikit yakin selain dendam kesumat pada kematian Ki Sarmadi dan Joni, dendam itu dibawanya dari Kampung Jabang Mayit. Setelah 2 tahun kebelakang kejadian di atas tanah yang banyak sekali memakan korban janin bayi, semuanya terungkap. Dalang utama yang menghendaki puluhan tahun kampung itu dihalalkan menjadi tempat menggugurkan kandungan. Sudah 2 malam juga selalu aku habiskan waktu duduk bersila di atas sejadah musola, berpindah tempat dari ruangan kerja karena bisa sekalian memastikan keadaan rumah. Terlebih Teh Anggit sedang ikut bersama Kang Wahyu mengurusi dan membantu Arsa. Hanya tersisa Dewi istriku dan Ibu Mulyani saja di rumah, walaupun Mang Tahrim selalu berjaga di pos depan. Gam, sudah mau tengah malam ini. Sudahlah, jangan menyiksa tubuh kamu seperti ini. Sudah 2 malam kamu tidak istirahat yang cukup. Mungkin cepat atau lambat Budi akan datang juga. Suara Dewi membuat mataku perlahan terbuka. Posisi duduk yang sedari tadi bersila perlahan bergerak untuk melihat Dewi yang sudah masuk ke musola dengan membawa 1 gelas air teh hangat. Tidak apa-apa, Wi. Waktunya tidak banyak. Aku tidak ingin keluarganya Arya celaka karena ulah aku dan Budi 2 tahun ke belakang. Ada tanggung jawab aku juga. Jawabku setelah menerima gelas yang Dewi berikan. Dulu hal begini aku sulit sekali menerimanya, tapi sekarang sudah mulai terbiasa. Asalkan kamu selamat dan baik-baik saja, sudah cukup, Gam. Tapi apa memang belum berakhir dari Kampung Jabang Mayit itu? Tanya Dewi sambil duduk di sebelahku. Ini yang belum bisa aku pastikan, dan menunggu Budi datang. Perihal Ni Itoh murka kepadaku dan Budi itu sudah pasti. Tapi kedatangannya jauh-jauh dari timur pulau ini pasti punya tujuan lain. Terlebih, Wi, kamu sudah mendengarkan cerita di leweng Sanca Getih seperti apa? Jawabku sambil menyimpan gelas di ujung musola. Atau jangan-jangan, Gam, aku sulit hamil juga, ucap Dewi tiba-tiba. Raut wajahnya berubah menjadi cemas. Wi, sudah, cukup. Tidak ada hubungannya dengan itu. Umi saja mengandung aku setelah 2 tahun pernikahannya. Ibu kamu juga bilang hampir 1 tahun lebih. Usaha dan ikhtiar sudah kita lakukan. Jangan menduakan kepercayaan kita pada pencipta. Karena masalah ini, malah mungkin setelah ini selesai, kita tidak tahu kedepannya akan seperti apa. Jawabku berusaha menenangkan Dewi karena takut berpikiran semakin aneh. Iya bener, Gam, tidak mungkin juga karena Ni Itoh itu. Kalaupun iya dari masalah sekutu Teh Lasmi itu malah dari keluarga kita. Ya sudah, kalau udah ngantuk tidur di kamar ya. Aku sama ibu tidurnya sesuai saran kamu, ucap Dewi sambil mengecup keningku dengan sangat hangat. Aku yakin Dewi sudah sering dan beberapa kali bertengkar dengan nafsu dan pikirannya sendiri agar bisa menerima suaminya ini selalu berhadapan dengan masalah dari sisi lain kehidupan. Aku sempatkan untuk berdiri, melihat Dewi berjalan dari musola yang tepatnya berada di paling belakang rumah, berhadapan dengan halaman luas dan pohon besar. Terus saja aku perhatikan langkah istriku itu di bawah sorotan lampu-lampu rumah. Wih, lah kok bisa seperti itu? Ucapku kaget ketika Dewi baru saja akan melewati dapur. Bayangan tubuhnya tiba-tiba berhenti, bahkan menjadi 2. Satunya masih mengikuti Dewi, satunya lagi hanya diam. Bayangan itu aku perhatikan dari jauh, dan anehnya hanya diam.
Tangan dari bayangan bentukan tubuh Dewi itu tiba-tiba bergerak, bagian tangannya itu mengelus bagian perutnya. Namun tanpa wujud. Tiba-tiba Meong Hideng yang sudah 2 hari selalu ada di rumah berjalan terpincang-pincang ke arah bayangan hitam. Hilang, ucapku perlahan, merasakan sebuah kejanggalan. Apalagi Meong Hideng berlari ke arahku dengan cepat. Tiba-tiba kepalanya terus saja mengusap bagian kaki. Kalau itu pertanda buruk, segera wujudkan keburukan itu, karena kita tahu masalah besar akan segera tiba. Ucapku dalam hati, sudah berjongkok mengelus kepala Meong Hideng dengan bulu pundak yang terus berdiri. Angin pagi ini terasa sangat dingin. Tidak seperti malam sebelumnya. Hembusannya terasa di pundakku. Setelah selesai melaksanakan sholat subuh, tetap saja aku bersila melanjutkan zikir. Walaupun sejak malam, malah setiap kejadian di kampung Jabang Mayit yang aku ingat, apalagi ritual Neloni yang menyisakan tangisan suara bayi, sudah dekat sekali. Suara itu di telingaku, membuat hatiku sedikit tergores pada kejadian-kejadian yang sudah terjadi di desa Rangkas Puna itu. Dan jatah hidup memberikan aku peran hingga langkah kakiku waktu itu sampai pada sebuah tempat yang menyisakan masa lalu kelam akibat kelakuan kakeknya Arya. Semakin terpejamnya lebih gelap kedua bola mataku, aku mendengar sebuah suara gelas bergeser dari tempat sebelumnya. Aku masih ingat gelas berisikan teh yang semalam Dewi bawa berada di belakangku, dekat dengan ujung musola yang tidak memiliki pintu. Kenapa tidak bilang sudah datang? 2 malam aku menunggu di tempat ini, ucapku perlahan membuka mata. Namun, belum membalikkan tubuhku, masih menghadap kiblat. Tidak lucu rasanya mengganggu kamu, Gam, yang sedang seperti itu. Tapi ini harus segera aku sampaikan. Ternyata, keadaan di rumah Arya dan material kayunya lebih berbahaya dari apa yang aku bayangkan, jawab Budi perlahan. Kemudian terdengar suara korek api yang baru dinyalakannya itu. Apa yang aku cemaskan takutnya terjadi, Bud, ucapku sambil perlahan membalikkan badan. Benar saja, air dalam gelas itu hanya tersisa sedikit. Sudah diminum oleh Budi. Sebentar, Gam, aku sudah cukup capek ini. Biar aku habiskan dulu 1 batang rokok ya, jawab Budi sambil mengikat rambut gondrongnya. Kemudian menundukkan kepalanya. Seperti biasanya Budi selalu menunduk ketika berbicara denganku. Barulah aku lihat wajahnya sudah penuh dengan keringat. Pandangan matanya tiba-tiba melamun diiringi asap putih rokok yang kini terjepit di sela-sela jarinya itu. Malam tadi, aku lihat bayangan Dewi menjadi 2. Satunya lagi tidak bergerak, hanya berhenti di ujung dapur, mengelus perutnya seperti orang hamil. Sampai Meong Hideng sedari malam menemani aku tidur di sana, Bud. Ucapku menunjuk ke arah Meong Hideng yang masih terlelap tidur. Budi yang baru saja akan menghabiskan air teh dalam gelas, sampai tersedak hampir saja air itu keluar lagi dari mulutnya, lalu melihat ke arahku dengan herannya. Gam, tapi Dewi dan Ibu Mulyani baik-baik saja kan? Ucapnya perlahan. Apa yang kamu bawa dari rumah Arya dan material, Bud? Jangan bilang bayangan hitam itu pertanda, jawabku semakin cemas. Material bau amis darah. Di rumah Arya bayangan itu sudah hadir. Aku belum tahu dari mana, tapi sepertinya ada yang menghendaki kejadian itu, Gam. Ada 3 orang yang aku curigai, dan belum aku ketahui nama-namanya. Ucap Budi sangat serius, sampai mematikan rokok yang belum habisnya itu. Tubuhnya yang sedari tadi menyamping kini sudah berhadapan denganku. Maksudnya, sama dengan bayangan yang aku lihat? Tanyaku semakin penasaran. Seharusnya iya, Gam. Aku sudah berkeliling material, dan ada 1 orang yang mencurigakan, bahkan menggali tanah yang aneh di dekat kamar Akbar malam itu. Mungkin hal itu juga diketahui sama Arya. Yang lebih parah lagi, ucap Budi tiba-tiba menghentikan ucapannya, seperti memikirkan sesuatu. Apalagi, Bud? Katakan saja. Sebelum kita bicara sama kakek Dudui dan Mang Idim, tanyaku mulai cemas. Apalagi baru saja pesan masuk ke dalam handphone aku baca pagi ini dari Arya, manakala handphone masih tergeletak di dekat kelas. Kakaknya Arya, Yuni, sedang hamil, dan keluarga dari desa Rangkas Puna sudah tiba. Maela, Panjul, si pendekar itu, ditambah Ibu Yani, mungkin membawa kabar paling buruk hari ini, bisik Budi. Membuat aku langsung terdiam. Selain memikirkan orang yang menggali tanah, kedatangan keluarga almarhum Ageng
tentu tidak akan serta-merta tiba begitu saja jika tidak membawa kabar paling penting yang terjadi di sana. Terlebih Akbar berasal dari kampung itu. Pastikan sekali lagi, sore ini aku ingin datang melihat langsung material dan keadaan rumah Arya, Bud. Tapi mungkin aku akan bicara dulu kepada Ki Dudui. Aku yakin ini jauh lebih berbahaya dari kejadian Leweng Sanca Getih yang tersisa hanya Ni Ito setelah Ni Amira dan Hendra mati. Ingat itu. Jawabku sudah melihat Meong Hideng terbangun dan berjalan terpincang, lalu terdiam di depanku yang masih bersila. Baik, Gam, itu yang aku cemaskan juga. Kamu pastikan Arya dan ingatkan Kris itu. Semoga dia tidak lupa dan selalu membawanya, agar mempermudah Mbak Hidim mengetahui keadaan di sana. Ucap Budi langsung berdiri pergi begitu saja dengan pakaian kusutnya, membiarkan kembali rambutnya terurai panjang, dan hanya Budi yang bisa masuk ke rumah ini lewat manapun sesuka dia. Jangan sampai karena dendamnya kepadaku dan Budi, nenek itu menghabisi keluarga Arya seenaknya. Ucapku dalam hati sambil merasakan kembali sebuah naluri yang bangkit sejak 2 hari ke belakang. Apalagi tiba-tiba Meong Hideng pindah ke pangkuan duduk aku yang masih bersila. Setelah sarapan pagi bersama Dewi dan Ibu Mulyani, mertuaku, akhir-akhir ini Ibu Mulyani lebih memilih menghabiskan waktu di rumah Umi Esih, belajar menjahit dan menganyam, untuk membuat masa tuanya lebih tenang, dan menjadi aktivitas baru untuk aku dan Dewi, untuk terlebih dahulu mengantarkannya, sebelum menuju ke toko bangunan. Umi dan Abah terlihat sangat cemas melihat kondisiku yang terlihat kurang istirahat. Namun beruntungnya, Dewi sebagai istri bisa memberikan penjelasan yang cukup masuk akal. Walaupun batin seorang ibu tidak bisa dibohongi, apalagi pada kecemasan anaknya. Libur semester tinggal 1 minggu lagi, Gam. Semoga masalah Arya dan masa lalu keluarganya di desa Rangkaspuna selesai dengan cepat, biar nanti kamu kembali ke sekolah dengan tenang, ucap Dewi sambil memegang tanganku yang sedang mengemudi menuju toko bangunan. Budi datang subuh tadi, sebelum kamu sama ibu bangun, membawa kabar yang bahaya. Terlebih Yuni kakaknya Arya sedang mengandung, ucapku perlahan. Gam, jawab Dewi kaget. Serius itu yang aku takutkan, Wi. Hari ini Budi bergerak lagi memantau keadaan di sana. Nanti siang aku telepon Arya, ucapku dengan serius. Keluarganya pasti sedang cemas, takut dan bingung, Gam. Kalau bisa dan semuanya terkendali, segeralah datang. Kalau posisi itu adalah aku istri kamu yang sedang mengandung pun, kamu akan sama cemasnya seperti keluarga Arya, jawab Dewi menjelaskan dengan wajah penuh rasa kasihan. Semua ada waktunya, Wi, ucapku perlahan. Yang kita hadapi dari sisi lain kehidupan itu kan yang pasti kamu katakan selanjutnya, Gam. Kasihan kamu harus gerak cepat, Gam, ucap Dewi, malah semakin panik padahal belum sama sekali berjumpa dengan Arya, terlebih ibu dan kakaknya itu. Namun aku harus bisa memahami hati seseorang perempuan seperti apa. Dari kejauhan, Mang Ade, orang kepercayaan Dewi, di toko, seperti sedang berbicara serius dengan orang yang sangat aku kenal. Dari perawakannya dan rambut yang hampir berwarna putih semua itu. Tumben, Gama, itu kakek sudah ada di toko sepagi ini, ucap Dewi melihatnya dari jauh karena sudah akan sampai ke toko bangunan. Oh, sama Mang Idim juga, itu lihat, jawabku dengan tenang. Padahal aku yakin kedatangannya bakal sama dengan Budi, membawa kabar dari tentang Arya. Mang Idim malah kelihatan habis mengelilingi toko. Ada apa ya, Gam? Apa karena kedatangan Budi tadi subuh ke rumah atau... Ucap Dewi malah semakin cemas. Tidak aku jawab lagi ucapan Dewi. Apalagi kakek sudah melemparkan senyuman dan anggukan kepala. Manakala mobil baru saja masuk parkiran toko bersebelahan dengan mobil bak yang biasa dibawa Mang Ade. Assalamualaikum, Kek. Sudah lama. Maaf tadi habis dari rumah Umi dulu, ucap Dewi yang langsung menyalami tangan Ki Dudui. Begitu juga dengan aku. Dewi langsung menyuruh Mang Ade untuk membeli makanan pagi ini. Sementara Ki Dudui langsung mengajak aku duduk di depan toko yang sudah tersedia kursi-kursi. Ada hal yang berbeda kali ini, Gama. Biasanya sudah bisa kakek pastikan, dan Mang Idim juga yakinkan musuh di depan mata kamu. Tapi untuk kali ini, sulit. Apalagi bayangan hitam yang Budi bawa kabarnya dari material dan rumah Arya ternyata jauh lebih berbahaya, ucap Ki Dudui perlahan dengan suara khasnya yang sudah menua. Lalu, Kek, Gama sudah ingin datang ke sana,
Apa Ni Ito jauh lebih berbahaya? Tanyaku pelan sekali. Tidak ingin didengar siapapun pembicaraan pagi ini, termasuk angin dan matahari yang mulai meninggi. Hanya tubuhnya yang sudah tidak utuh, bukan berarti lebih lemah. Bahkan kali ini jauh lebih kuat. Hanya takut saja kehamilan kakaknya Arya itu dijadikan senjata untuk melawan kamu. Semua iblis itu punya 1000 cara, Gama. Punya beribu-ribu tipu daya melihat yang jauh lebih keji, ucap Ki Dudui. Jauh lebih serius, dan aku hanya menganggukkan kepala memahami semua ucapan Ki Dudui. 2 tahun bukan waktu yang sebentar. Menyiapkan kedatangannya ke rumah Arya dari kampung Cabang Mayit tentu bukan perjalanan yang pendek. Tapi tidak mungkin hanya itu tujuannya, selain mengincar nyawa kamu dan Budi. Lanjut Ki Dudui, kini tidak bisa menyembunyikan kecemasannya. Toko dan rumah sementara ini aman, Gam. Tapi semoga Budi sore ini tiba membawa kabar yang tidak terlalu buruk. Keris di tangan Arya semoga bisa kembali dipegangnya. Terlebih kayak maaf yang Idim lihat dari semalam suntuk. Wujudnya bayangan, bukan lagi Ni Ito. Bau darah amis dari luka punggung Akbar jauh lebih bahaya, seperti bau undangan untuk nenek itu datang. Apalagi keluarga almarhum Ageng ada di rumah Arya, ucap Mang Idim tiba-tiba. Ibarat pepatah, Ni Ito ingin sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Sambil membalas kematian Sarmadi dan Joni, ia ingin keluarga Akbar mati. Tapi tentu kita yang mempunyai lautannya. Tidak bisa seenaknya dia dengan segala keinginannya itu tercapai dengan mudah. Apalagi Yuni sedang mengandung. Jika tujuannya itu, kuncinya adalah sebab kenapa Ni Ito kembali ke keluarga Arya. Itu yang harus kita ketahui, jawab Ki Dudui perlahan. Sementara itu Dewi dan Mang Ade yang melihat pembicaraan seriusku, Ki Dudui, Mang Idim, bahkan tidak berani mendekat, walaupun hanya sekedar mengantarkan minuman dan makanan. Jangan samakan Ni Ito 2 tahun ke belakang yang dengan mudah kamu habisi di lowong itu ya, Gama. Kalau tidak ingin menjadi bumerang untuk kamu, apalagi Huskal, pasti punya cara lain menjadikan Ni Ito jauh lebih kuat. Harus ingat Budi, dan kamu hampir dibuat mati di lewang sanca getih, lanjut Ki Dudui. Terlihat air matanya berlinang sambil menepuk pundakku. Benar, Gam. Tunggu kabar dari Budi dan Amang hari ini juga kamu bergerak. Sementara kakek dan Amang ikhtiar di rumah Umi saja. Bukan begitu, Kek? Sahut Mang Idim. Ki Dudui hanya menganggukkan kepalanya. Bahkan kakek sudah membisikkan kepadaku agar selalu membawa gelang gengge, karena keadaan yang terlihat biasa saja ini sudah menanti sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Beruntungnya Ki Dudui dan Mang Idim bisa menjawab semua pertanyaan Dewi mengenai keadaan Arya dan Kak Yuni yang sedang mengandung itu. Membuat Dewi sedikit tenang dan percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Bahaya ini, semakin berbahaya. Siang ini juga aku harus pastikan keadaan Arya, ucapku dalam hati, mengingat semua rentetan kejadian di desa Rangkas Puna. Walaupun seorang pendekar hebat dan nenek yang mempunyai leluhur kuat sedang berada di rumah Arya, namun untuk Ni Ito bisa saja menghabisi mereka dengan sangat mudah. Apalagi kematian Basir, Barja, dan Pak Ageng di kampung itu membuat aku yakin Ni Ito datang bukan dengan cara yang konyol, membuat aku harus berpikir cepat dan cermat. Tidak mungkin kobaran api yang menyala besar tanpa asap hitam, Gama. Kalau tidak sekarang, pertaruhannya semua nyawa keluarga kamu. Semua ada sebabnya. Belajarlah dari yang sudah-sudah. Malah tiba-tiba suara yang baru 2 hari ke belakang aku dengar jelas, dan baru saja luka di dekat mataku sembuh. Suara itu kini terdengar kembali. Suara itu jelas dari Kilang Samana yang hadir begitu saja dalam lamunanku, menatap semakin jauh motor yang digunakan Mang Idim dan Ki Dudui. Benar, pasti ada sebabnya. Kedatangannya itu, termasuk bayangan itu, ucapku perlahan. Sudah semakin merasakan kecemasan dan ketakutan yang sedang keluarga Arya hadapi hari ini. Waktu semakin terasa lambat hari ini, dan aku baru selesai melaksanakan ibadah zuhur, dan belum juga Budi tiba. Sementara aku belum bisa memberikan kabar kepada Arya sebelum Budi datang. Gam, sudah sholatnya? Itu Budi sudah ada di depan menunggu kamu, ucap Dewi dengan perlahan. Aku tidak menjawab, langsung berjalan dengan cepat ke depan toko. Sudah diam di tempat biasa, Budi menunggu aku. Hisapan rokok di mulutnya sudah kembali terlihat tidak tenang. Bud, gimana?
Tanyaku langsung. Sore ini kita pergi ke material dan mengawasi rumah Arya, Gam. Semalam Yuni sudah kerasukan bayangan. Bayangan itu bernama pemakan janin. Aku dengar dari percakapan keluarga Arya, Maela yang tahu masa lalu itu. Hanya rumah dan material saja yang aku curigai. Terlebih ada satu orang yang mungkin menghendaki semua ini, jawab Budi dengan tegang. Aku langsung terdiam mendengarkan ucapan Budi, membenarkan segala kecemasan aku 2 hari ke belakang, bahwa sekarang Niito tidak akan datang dengan cara yang biasa saja. Gam, ucap Budi sambil menepuk pundakku. Oke, aku telepon Arya terlebih dahulu. Kita bergerak. Kamu kasih kabar Mang Idim di rumah Umi. Setelah itu kita pergi sore ini ya. Jawabku yang sudah pasti bayangan itu bukan sekedar bayangan biasa saja. Setelah berbicara dan mendengar suara Arya yang sudah lama tidak masuk ke dalam telingaku, benar saja, suaranya tidak lain, hanya ketakutan saja. Bahkan ketika aku menanyakan pusaka berupa keris yang Budi berikan di leweng kampung Jabang Mayit, Arya terdengar kaget dan lupa. Namun hal itu bisa aku maklumi. Apalagi, belasan bulan bukan waktu yang sebentar. Harus mengurus keadaan Akbar, walaupun bisa selamat di kejadian itu. Apa sebelum Akbar dihabisi Niito, ada perjanjian lain waktu itu? Ucapku perlahan, sudah menunggu Budi di depan rumah, setelah memasukkan gelang gengge ke dalam saku celanaku. Terlebih Mang Idim dan Ki Dudui sama denganku saat ini, belum bisa memastikan bayangan dan tujuan Niito. Selain ingin menghabisi aku dan Budi, hanya sebuah pesan dari Mang Idim yang terus aku baca. Pastikan dulu, jangan dulu bergerak. Bayangan itu dari mana, Gam? Pasti ada asal muasalnya. Jangan sampai gegabah. Jangan bergerak lebih sebelum ada perintah dari kakek Dudui. Hanya anggukan kepala saja yang aku lakukan, mengartikan keadaan saat ini yang akan aku hadapi. Apalagi sudah aku pastikan keadaan rumah sore ini baik-baik saja. Walaupun bayangan itu bisa sampai masuk ke dalam rumah, membuat aku sedikit cemas. Di pos jaga terlihat Mang Tahrim baru saja membukakan gerbang ketika motor yang Budi kendarai sudah sampai, membuatku dengan cepat berjalan. Apalagi sudah aku suruh agar Dewi dan Ibu Mulyani jangan dulu pulang ke rumah sebelum aku sampai nanti malam di rumah Umi. Tidak ada jeda untuk kali ini, Gam. Namun ada baiknya, biar nanti waktu libur kamu selesai, semua urusan juga ikut selesai, ucap Budi sambil mengelap jok motor yang akan aku tumpangi. Bud, jawab dengan singkat. Seberbahaya apa bayangan itu? Tanyaku semakin penasaran, karena baru kali ini kepergianku tanpa pertanda dan petunjuk dari kakek dan Mang Idim sekalipun. Dari bau amis darah mereka, bayangan itu bisa dengan mudah datang. Yuni bisa kerasukan bayangan itu, Gam. Lebih gilanya lagi, yang mungkin akan kita hadapi seperti itu, yang tidak aku habis pikir, bayangan itu bisa membangkitkan semuanya arwah untuk memberikan teror dan mengambil nyawa, Gam. Jawab Budi dengan sangat serius. Kita pastikan, dan ini kamu harus paham maksud pesan Mang Idim, ucapku perlahan, memberikan handphone dan Budi langsung membaca isi pesannya. Kalau mau malam itu aku kejar sosok misterius yang selalu mengintai rumah Arya. Malam kemarin, Gam, jawab Budi sambil menghidupkan mesin motornya. Sepanjang perjalanan menuju material Arya, aku terus saja dibuat kebingungan dengan sedikit benang merah dari jawaban Budi. Apalagi bayangan dan sosok misterius itu, cepat atau lambat, akan aku hadapi. Terlebih kali ini semuanya belum pasti, dan yang ada di pikiranku saat ini hanya keselamatan Kak Yuni yang sedang mengandung. Seharusnya pendekar itu bisa melindungi sementara Arya dan keluarganya sebelum benar-benar kita ketahui semuanya, Gam, ucap Budi tiba-tiba, lalu mengendarai motor cukup kencang. Apalagi jarak menuju material Arya butuh waktu sekitar 40 menit lamanya. Mungkin benar, tujuannya bukan hanya kepada kita, Bud. Niito itu. Jawabku cukup keras, dekat dengan telinga Budi. Beruntungnya rambut panjangnya itu sudah Budi ikat. Malah aku yakin ada yang tersisa atau yang dibawa dari kampung Jabang Mayit itu selain nyawa Akbar yang selamat, jawab Budi dengan sekatan melibas semua jalanan kota yang berangsur macet. Karena tidak akan lama lagi langit akan berganti warnanya menyambut sore tiba. Tepat kita datang, pekerja di material Arya akan segera bubar. Kita tidak mungkin masuk melalui pintu depan, Gam. Ada jalan yang sudah semalam aku siapkan, ucap Budi tiba-tiba, mengesampingkan motor ke salah satu warung yang berada di pinggir jalan. Tepatnya warung yang sudah dipenuhi beberapa orang yang baru saja menyeberang dari sebuah material paling besar di kota ini. Jadi, Bud, mana orang yang kamu curigai?
Jawabku semakin penasaran, karena tidak akan lama langit kuning keemasan itu bergerak menuju arah barat. Tenang, kita tunggu sebentar. Aku mau pesan kopi dulu, ucap Budi, langsung memesan 1 gelas kopi hitam, duduk berbaur dengan para pekerja material. Aku hanya memandang terus-menerus ke seberang jalan, di mana tumpukan kayu-kayu berukuran besar sudah berjajar rapi. Sebuah toko dan material kayu yang memang berukuran tidak kecil ini, dan memang terkenal paling lengkap dan mempunyai mesin canggih untuk membuat olahan kayu. Aku masih tidak menyangka pemilik utamanya adalah orang yang masih terkapar sakit dengan luka sayatan di punggungnya. Udah 2 hari si Sidik mencurigakan. Tidak biasanya ya, marah-marah mulu, padahal kan sama kerja kayak kita, yang bosnya kan Den Arya, ucap salah satu orang yang sedang menghisap rokok duduk di samping Budi. Jaga malam juga semua diambil jatahnya sama Didi. Kita nggak kebagian uang jaga, padahal kan lumayan, jawab teman sebelahnya dengan kesal. Terus saja aku perhatikan percakapan mereka, membenarkan keadaan di material yang Arya kelola. Apalagi aku masih melihat 1 mobil mewah dan 1 motor di dalam area parkiran material dan menyimpan 1 nama, yaitu Didi. Tidak berselang lama, karena matahari sudah semakin turun, segera aku bayar pesanan Budi pada ibu pemilik warung yang usianya hampir sama dengan Umi Esih, ibuku. Beruntungnya sama sekali tidak ada kecurigaan dari pekerja Arya yang langsung membubarkan diri begitu saja. Nama yang disebut tadi orang kepercayaan Arya dan Akbar, Gam. Orang itu yang aku curigai, ucap Budi sambil menengok kanan dan kiri untuk segera menyeberang. Aku hanya mengangguk dan menyimpan baik-baik nama itu. Terus saja aku ikuti langkah Budi menuju samping bangunan material yang sudah ditembok cukup tinggi, yang baru aku ketahui di belakangnya adalah sebuah kebun yang luas dan tidak terurus dengan baik. Harus jalan sini memangnya, Bud? Tanyaku semakin cemas. Apalagi ilalang dan segala pepohonan yang tidak terurus sudah aku tembus mengikuti langkah Budi. Aku sudah membuat jalan kecil. Ada kayu yang aku buat sebagai tangga di sana. Sebentar lagi sampai. Kita akan langsung ke bagian belakang, bisik Budi pelan sekali. Baru saja aku dan Budi akan sampai pada sebuah kayu yang sebelumnya Budi siapkan itu sebagai tangga ala kadarnya. Tiba-tiba terdengar gesekan langkah lain di depanku, membuat Budi berhenti seketika. Diam, Kam, bisik Budi, langsung menyuruh aku berjongkok. Bruk. Benar saja di antara celah ilalang itu, baru saja ada seseorang mengenakan pakaian serba hitam dan ditutup seluruh kepalanya mengenakan kupluk jaket. Tidak bisa aku lihat terlalu jelas, apalagi langit sore sudah perlahan turun. Orang itu mendarat tidak terlalu jauh dari tempat aku dan Budi berdiam. Beruntungnya tidak melihat tangga kayu yang sudah Budi buat itu. Untung tidak aku buat menculang ke atas kayu itu. Dan mungkin pikirnya hanya sisa kayu biasa saja, bisik Budi sangat pelan, mempersiapkan semuanya dengan sangat matang. Orang misterius itu lalu berjalan tergesa-gesa menginjak dedaunan dan ilalang yang tinggi, berjalan ke arah depan, jalan yang sebelumnya aku dan Budi lalui. Bahkan aku sudah melihat jelas perawakan orang itu bisa menjadi pertanda baru. Bawa plastik hitam, bisikku pada Budi. Budi sudah langsung mengeluarkan pisau andalannya dari balik punggungnya itu. Tubuhnya sudah akan berbalik. Bud, ingat pesan Mang Idim, bisikku tegas sambil menahan tubuh Budi. Wah, sudah 2 malam aku penasaran dengan orang itu, Gam, jawab Budi dengan kesal. Tahan dulu, tujuan kita hanya memastikan keadaan. Jangan gegabah, bisikku sambil menepuk pundak Budi. Walaupun aku yakin sosok misterius yang mencurigakan itu pasti berperan dalam segala keanehan yang akhir-akhir ini Arya alami. Setelah menunggu beberapa menit dan memastikan keadaan aman, aku dan Budi baru saja melewati tembok material yang cukup tinggi. Hanya hamparan kayu yang jauh lebih banyak yang aku lihat. Namun, karena Budi untuk yang ketiga kalinya masuk ke material tidak membuatnya kesulitan menemukan jalan di antara kayu-kayu ini. Apalagi langit kuning keemasan sudah semakin pekat aku lihat. Tunggu, Gam, di sana kantor Arya yang aku curigai, bisik Budi perlahan. Baru saja aku akan menjawab, suara pintu dari arah kantor itu terbuka. Kemudian keluarlah seseorang yang tidak aku kenal sama sekali, menyalakan seluruh lampu material. Budi, kamu cium bau ini? Ucapku kaget. Ini yang aku curigai, Gam. Bahkan tanpa ada bangkai sekalipun, jawab Budi.
Apalagi tiba-tiba angin mengarah tepat ke arahku dan Budi yang sudah berdiam dan berada satu jajar dengan kantor Arya. Bahkan di antara celah kayu-kayu ini semakin jelas pandangan menuju halaman depan dan belakang. Aneh, ini aneh Bud. Lihat saja orang yang berjalan itu. Seharusnya dengan terkena cahaya matahari sore, bayangan tubuhnya ada di depan, karena cahaya itu ada di belakangnya. Coba kamu perhatikan, ucapku perlahan. Budi hanya menganggukkan kepala saja. Apalagi orang yang barusan menyalakan lampu dan berjalan keluar dari kantor Arya, sama sekali berjalan tanpa bayangan tubuhnya, tanpa ia sadari. Padahal motor yang baru saja dinaikinya itu mempunyai bayangan ke arah depan. Aku yakin Arya masih berada di dalam kantor. Tapi tunggu dulu, bisikku dengan tegas, menahan Budi yang akan bergerak. Tidak lama aku melihat seluruh barang-barang di material, semuanya mempunyai bayangan yang sama dengan teori yang aku pahami barusan. Tapi hanya kepada orang itu tanpa mempunyai bayangan. Kita tunggu di sini saja, Bud. Tahan sedikit bau amis darah ini. Aku ingin tahu dan penasaran apa yang akan terjadi selanjutnya. Bisikku semakin tegang. Apalagi gelang gengge yang aku bawa sedari rumah sudah aku pastikan keberadaannya di dalam saku celanaku. Lantunan kumandang azan maghrib terdengar syahdu mengiringi penantian aku dan Budi. Apalagi Budi sudah terlihat tidak sabar untuk menemui Arya. Gam, lihat itu, bisik Budi menunjuk ke arah salah satu lampu yang berada di samping kantor Arya. Bayangan itu kah, Bud? Jawabku sudah melihat jelas. Bayangan yang sama dengan kejadian semalam yang aku lihat di dapur rumah. Budi hanya menganggukkan kepalanya sambil melepas ikat rambutnya itu. Kemudian tangannya bergerak ke arah punggung belakangnya. Tiba-tiba, bayangan hitam itu semakin jelas berbentuk seorang wanita dengan rambut yang panjang dan sepersekian detik. Bayangan itu bergerak ke arah depan pintu kantor Arya, tiba-tiba menjadi sosok perempuan. Ini yang aku takutkan, Bud. Lihat saja, ucapku semakin tegang. Apalagi tiba-tiba dari gagang pintu itu terlihat dikunci. Setelah sosok perwujudan bayangan hitam itu masuk ke dalam kantor Arya, diiringi bau amis darah yang semakin menyengat. Kalau Arya teriak dan terjadi lebih, kita bergerak, Bud. Lanjutku semakin penasaran. Aku merasa bahwa kedatangan bayangan itu bukan tanpa sebab, karena semakin gelap malam yang baru saja tiba ini membuat aura yang aku rasakan di sekitar material sudah sangat mencekam. Tidak berselang lama, tiba-tiba dari kejauhan sudah masuk sebuah motor dengan sangat kencang, melewati gerbang yang terbuka setengahnya itu. Panjul tiba, lihat Gam, ucap Budi yang sudah akan bergerak, namun aku tahan untuk sekian kalinya lagi. Karena aku harus memastikan kedatangan bayangan yang tiba-tiba bisa berwujud itu. Aku melihat Panjul sudah tergesa-gesa. Setelah turun dari motor Panjul, langsung berlari kencang, seolah tahu apa yang sedang terjadi dalam kantor itu. Hanya hitungan detik kedua kakinya itu mendang sekuat tenaga pintu yang terkunci. Bud, lihat siapa itu? Ucapku perlahan, melihat ke arah samping kantor Arya. Di antara celah kayu-kayu itu, sudah berdiri Niitoh mengenakan satu kakinya. Hanya menganggukkan kepalanya berkali-kali ke arah kantor Arya, namun seperti mengetahui persembunyian aku dan Budi. Sialan, benar sangkaanku Gam, bentak Budi sangat kesal melihat ke arah yang sama denganku, tanpa kaki sebelah kiri dan tangan sebelah kanan, mengenakan pakaian yang sama seperti pertemuan 2 hari kebelakang di dalam leweng Sanca Getih. Tiba-tiba Arya dan Panjul sudah keluar kantor dengan sangat panik. Arya bergerak cepat ke arah mobil dan Panjul ke arah motornya. Namun yang membuat aku terkesima, Niitoh bisa begitu saja hilang bersama dengan bayangan tubuhnya. Karena aku harus mengetahui keadaan di kantor Arya, aku bergerak mengikuti langkah Budi menuju tempat Niitoh yang sebelumnya berdiri. Ada yang menaburkan tanah merah dari kampung Jabang Mayit, ucap Budi sudah berjongkok di samping tembok kantor Arya. Sama dengan kejadian di kamar yang Arya tempati 2 tahun lalu di rumah Ageng ini Gam, lanjut Budi seperti sedang berpikir sesuatu. Tapi Bud, apa mungkin orang yang tadi yang mengenakan penutup kepala membawa plastik hitam yang menaburkan tanah ini? Ucapku sama dengan Budi memegang tanah merah itu. Benar, berarti bisa jadi semuanya atas kehendak orang itu. Aku ingat sosok barusan perwujudan Nita, perempuan yang Arya kenal Gam, jawab Budi tiba-tiba, sudah berdiri di antara kayu-kayu yang terlihat sudah terpotong.
Kalau Ni Itoh bisa menjadikan bayangan hitam menjadi sosok Nita, apa Nita masih hidup? Lalu Barja, Basir, dan Ageng mungkin bisa menampakkan wujudnya juga? Ucapku dalam hati. Aku tetap saja mempunyai kecurigaan bahwa ada alasan yang membuat Ni Itoh datang ke material, dan bau amis darah yang terus aku cium bersamaan dengan hembusan angin yang semakin kencang mengiringi malam yang sudah tiba sedari tadi. Rumah Arya, Bud. Cepat sekarang kita ke sana saja. Aku masih penasaran bukan hanya pada kebenaran bayangan pemakan janin, yang berarti tujuannya jelas kakaknya Arya. Terlebih, sosok misterius itu harus segera kita ketahui. Ucapku tiba-tiba menarik tangan Budi agar keluar dari material melalui jalan barusan. Baru saja aku dan Budi menaiki tembok. Dari arah kantor, kini terdengar suara tangisan bayi-bayi yang sangat kencang dari arah kantor Arya yang pintunya masih terbuka itu, membuat aku dan Budi berhenti di atas tembok. Sama, benar-benar sama dengan tangisan arwah yang tersesat seperti di kampung Jabang Mayit ini, Gam. Kini terjadi di material dan mungkin di rumah Arya juga, ucap Budi. Ilmu Ni Itoh jauh lebih sakti. Dari bayangan bisa membuat kekacauan seperti ini. Tapi aku yakin ada yang menghendaki semua ini. Jawabku mencoba menyusun sedikit misteri setelah melihat keadaan material. Terlebih suara tangisan bayi itu terdengar lebih kencang. Dengan cepat aku dan Budi berjalan melewati ilalang, menembus kebun yang sebelumnya aku lewati, untuk kembali ke warung seberang, mengambil motor dan menuju rumah Arya. Karena aku yakin sesuatu yang lebih berbahaya akan terjadi di sana. Namun sama sekali aku belum bisa bergerak mencegah Ni Itoh. Padahal, kalau tujuannya Ni Itoh adalah kita, kenapa harus ke Arya terlebih dahulu? Ucap Budi masih sangat kesal, karena selalu aku tahan dan menuruti semua ucapan Ki Dudui, juga Mang Idim. Benar, apa yang kakek ucapkan, Bud. Ni Itoh mempunyai urusan dengan keluarga Arya. Lalu tujuan selanjutnya adalah kita. Jawabku mengikuti Budi yang sudah menyeberang jalan, menuju motor yang terparkir di samping warung. Kalian berdua ini dari mana? Kok arah ke poni itu? Baru pertama ibu lihat ada orang ke arah samping material, ucap ibu warung tiba-tiba setelah mengantarkan satu gelas air putih ke arah lelaki yang mengenakan sarung lusuh duduk seorang diri. Di depannya sudah terparkir sebuah motor Vespa tua. Saya yang punya tanahnya, Bu. Kebetulan berdampingan dengan punya Pak Akbar. Jawabku berbohong, dan Budi malah melempar senyum ke arah lelaki yang sedang duduk itu. Bahkan lelaki itu membalas senyuman Budi dengan anehnya, seolah tahu apa yang aku dan Budi sedang lakukan. Oh, pantas saja. Kirain siapa? Soalnya jarang ada orang yang ke situ. Maaf ya, sahut ibu warung sambil tersenyum, yang ternyata memperhatikan aku dan Budi. Aku dan Budi sudah berada di atas motor, menunggu Budi untuk menyalakan rokoknya. Siapa lelaki itu, Bud? Apa kamu kenal? Aku merasa dia bukan sembarang orang. Padahal aku baru melihatnya pertama kali juga. Bisikku pelan sekali. Tidak tahu, Gam. Tapi benar, sepertinya bukan sembarangan orang. Lihat saja penampilannya dan cara dia duduk memperhatikan kita barusan. Apalagi sarung dan motor Vespa tuanya itu, jawab Budi, kemudian menarik gas motornya perlahan. Semakin jauh motor bergerak, aku sempat kembali melihat lelaki barusan. Dan lelaki itu kembali melemparkan senyum kini kepadaku. Walaupun aku merasakan juga ada yang berbeda dari orang itu, tetap aku menyangka bahwa lelaki itu mengetahui aku yang berbohong pada ibu warung dan mengetahui tujuanku bersama Budi. Namun perlahan bisa aku abaikan dengan aku yang harus dengan cepat menuju rumah Arya. Perjalanan menuju rumah Arya tidak memakan waktu yang lama. Bahkan dengan saranku kepada Budi agar aku bisa memberikan kabar kepada Mang Idim terlebih dahulu, aku menepi ke salah satu masjid kecil. Apalagi waktu maghrib akan segera berakhir dan adzan isya tidak akan lama lagi berkumandang. Setelah berjamaah dan beruntungnya di masjid kecil ini terdapat sarung yang bisa aku gunakan, membuat aku langsung memberikan kabar kepada Mang Idim. Assalamualaikum, Mang. Waalaikumsalam, Gam. Gimana? Apa yang Budi dan kamu dapatkan di material? Tanya Mang Idim sangat penasaran. Bayangan hitam yang bisa menampakkan wujud menjadi perempuan. Bahaya, Mang. Ni Itoh sudah aku lihat. Dan tangisan dari terekan janin sama persis kejadian di kampung Jabang Mayit. Kencang sekali terdengar di material arah kantor Arya berada. Begini, Gam, yang Amang lihat dan kakek Dudui pastikan
Semuanya ada yang menghendaki. Sakitnya Akbar yang tidak kunjung sembuh dan kedatangan keluarga almarhum Ageng dari desa Rangkaspuna bisa secara bersamaan. Ini pasti ada urusan dengan masa lalunya. Pastikan malam ini keluarga kita sementara aman. Baik, secepatnya Gama dan Budi pulang. Tapi Mang, tanyakan kepada kakek, apa ini ada kaitannya dengan kejadian di dalam Leuweung Sancagetih juga? Atau ada sesuatu yang dibawa dari kampung Jabang Mayit? Jawabku semakin tegang. Baik, segera Amang kirim pesan nanti ya. Setelah Budi mencerna ulang perkataanku tentang bayangan tadi sore, malah kini Budi terlihat melamun. Pandangan matanya kosong. Hanya hisapan rokok yang keluar dari mulutnya. Padahal aku sudah berjalan menuju motor agar cepat sampai ke rumah Arya. Gam, aku ingat almarhum ibuku pernah bilang seperti ini. Kemungkinan tamu itu datang hanya 2. Kalau tidak diundang, berarti punya kepentingan datang ke rumah kita. Ucap Budi sambil berjalan ke arahku. Lalu Bud, tanyaku sangat setuju dengan ucapan Budi. Berarti kedatangan Nyi Ito jauh-jauh dari timur sana. Kemungkinannya hanya itu dan yang harus kita pastikan hanya 2 hal itu juga. Setuju? Lanjut Budi sambil menaiki motor. Setuju Bud, terlebih kandungan Kak Yuni dan tidak harus ada nyawa yang hilang. Dan yang utama, benang merah masalah ini harus kita ketahui, termasuk sosok lelaki yang mengenakan pakaian hitam itu. Aku yakin yang menabur tanah di tembok kantor Arya, tapi tanpa adanya bukti, aku takutnya jadi fitnah. Ucapku menjelaskan, karena harus tetap berhati-hati. Dari wujud bayangan hitam saja, Nyi Ito mampu menjelma menjadi orang dari masa lalu Arya. Aku sudah mempunyai jalan lain, jangan lewat depan. Kemarin malam, 2 pagar aku sengaja potong agar mempermudah masuk halaman belakang rumah Arya. Ucap Budi tiba-tiba, bukan mengarahkan motor ke arah depan rumah Arya, malah menyimpan begitu saja di dekat TPS, tempat pembuangan sampah, agar tidak diketahui orang. Aku dan Budi sudah berjalan ke arah belakang rumah yang cukup luas ini, hanya mengikuti tembok dan pagar besi yang menjulang tinggi dengan langkah yang tergesa-gesa, dan harapanku ada sesuatu petunjuk lainnya sebelum melihat keadaan Kak Yuni itu dan melihat langsung keadaan Akbar setelah 2 tahun lamanya. Ini jalan yang sengaja aku siapkan, Gam, mempermudah kita untuk memantau semua halaman. Tempatnya di sudut banget, ke dapur, dan itu kamar Akbar. Di sana Arya dan di sana kamar Yuni. Sisa kamar lainnya ditempati Panjul, Maela, dan Ibu Yani. Ucap Budi yang baru saja menyingkirkan dedaunan yang cukup banyak, menutupi celah besi yang sudah sengaja dipotongnya itu hingga bisa melipat. Sambil berjongkok di bawah 2 pohon yang cukup rapat, aku terus saja memperhatikan keadaan rumah Arya. Sejak pertama kali melihatnya, hanya bulu pundakku yang berdiri. Padahal hanya bangunan yang luas saja yang aku lihat saat ini. Setiap malam, sejak 2 hari ke belakang, suasananya memang seperti ini. Terlebih dari arah kamar Akbar, ucap Budi tiba-tiba. Bahkan sempat-sempatnya membakar rokok, karena angin memang berembus bukan ke arah rumah, melainkan ke belakang, sehingga asapnya tidak akan terlihat. Itu tujuan kamar Nyi Ito, cukup jauh dari satu kamar ke kamar lain. Tapi untuk apa lagi, Bud? Memang Akbar selamat, tapi apa yang belum selesainya selain kehamilan Yuni? Ucapku perlahan. Kemarin, orang misterius itu menggali tanah di sana, Gam. Aku ingin sekali memastikan apa yang ia gali, Gam. Tapi aku tergantung perintah kamu dan Ki Dudu yang juga Bah Idim. Jawab Budi sudah terlihat gemas, sama denganku yang ingin segera menemui Arya. Sementara itu, sudah hampir 2 jam aku dan Budi hanya berdiam diri. Waktu terus berjalan, semua ucapan Ki Dudui hanya mengatakan agar aku dan Budi tetap hati-hati. Tidak ada tindakan apapun malam ini, kecuali mencari tahu masa lalu bayangan hitam pemakan janin itu. Tunggu sampai jam 12 malam. Kalau keadaannya memungkinkan masuk saja, Kak. Temui Maela, Arya, dan Ibu Yani. Pastikan juga keadaan Yuni malam ini dan keadaan Akbar. Sebuah pesan baru saja aku baca dan membuat aku cukup tenang, bisa memaksa masuk malam ini juga. Terlebih sangat cemas pada keadaan Kak Yuni. Bahkan Budi langsung tersenyum penuh arti setelah mendapatkan izin dari Mang Idim. Akan aku lihat luka di punggung Akbar itu. Benar-benar penasaran aku ini, Gam. Lama sekali aku menantikan keadaan ini, ucap Budi yang sudah menunggu lama sekali. Sabar, Bud. Penantian ini tidak akan sia-sia. Aku yakin juga bakalan ada yang datang lagi.
setelah kejadian di material yang menimpa Arya? Jawabku perlahan, terus saja memperhatikan seluruh rumah, mencari jalan lain untuk keluar jika nantinya terjadi sesuatu yang tidak aku inginkan. Aku baru saja membaca pesan dari Dewi, juga yang mengambil keputusan untuk menginap di rumah Umi Esih. Membuat aku tenang, apalagi tinggal 1 jam lagi menuju pukul 12 malam, yang artinya aku dan Budi akan segera masuk ke dalam rumah Arya. Tiba-tiba dari arah kebun belakang dapur, aku dan Budi melihat orang yang sama yang sudah aku lihat di kebun samping material tadi sore. Masih mengenakan pakaian yang sama, membawa plastik hitam yang sama juga. Berjalan mengendap-endap ke arah jendela kamar Akbar, hanya berdiam diri saja. Benar, Gam. Penantian kita tidak sia-sia. Lihat, ucap Budi berubah menjadi sangat tegang sambil mengesampingkan rambut gondrongnya itu. Itu dia, ucapku melihat orang misterius itu menaburkan tanah merah di tembok kamar Akbar tanpa memperhatikan sekitar, padahal aku sedang mengintainya. Masuk, Gam. Bahaya, dia mengeluarkan pisau, ucap Budi langsung berdiri ketika orang misterius itu dengan sangat mudah membuka pintu dapur. Budi, lihat di dalam kamar, bentakku. Ni itu, jawab Budi, langsung berjalan mengendap ke arah samping agar tidak kelihatan dari arah kamar Akbar. Tanah undangan untuk datang, selain bau amis, ucapku dalam hati, mulai memahami dari setiap kejadian yang terjadi di depan mataku malam ini. Dengan detak jantung yang semakin kencang, apalagi tangan Budi sudah tidak jauh dari balik punggungnya aku, dan Budi sudah berada di samping pintu dapur. Mendengar jelas suara langkah orang misterius itu melangkah. Ingat, Bud, jangan dulu mengambil tindakan. Biar orang itu lolos malam ini. Aku masih penasaran siapa di balik kain hitam yang menutupi wajahnya itu. Bisa jadi untuk petunjuk kita selanjutnya, paham? Bisikku di dekat telinga Budi dengan tegas. Budi hanya menganggukkan kepalanya, apalagi pintu dapur sengaja dibiarkannya terbuka begitu saja. Suara langkah kakinya semakin menjauh masuk ke dalam rumah. Suara nafas Budi sudah terdengar semakin kencang. Aku tahu Budi sedang menahan dirinya agar menuruti perintahku malam ini. Apalagi gelang gengge dalam saku celanaku sudah terasa panas, dan baru aku sadari ketika melihat ke arah tempat aku berdiam sebelumnya. Sudah ada Meong Hideng dengan mata kuning yang menyala. Bahaya, ucapku dalam hati sambil memejamkan mata, merasakan Ni Ito sedang melakukan pembicaraan dengan Akbar. Tiba-tiba Budi menahan dadaku agar menenangkan aku yang malah sudah tidak tenang karena semakin menggenggam gelang gengge. Terlebih Meong Hideng sudah hadir. Mendekat, bisikku. Sosok misterius itu aku lihat sedikit dari samping sudah membekap Arya. Diseretnya sangat kasar sampai melewati pintu dapur. Sebuah hantaman keras mendarat tepat di perut Arya. Siapa kamu? Ucap Arya memaksakan untuk bicara. Tanpa menjawab 2 kali, pukulan selanjutnya mendarat kembali di bagian perut Arya. Budi sudah ingin melangkahkan kakinya, namun aku tahan karena orang misterius dengan kepala dan wajahnya tertutup itu masih belum bisa aku lihat. Namun anehnya, setelah suara erangan Arya menahan sakit dan terkapar tepat tidak jauh dari pintu dapur, orang misterius itu langsung berjalan tergesa-gesa ke arah belakang rumah. Selamatkan Arya, akan aku ikuti orang itu, ucap Budi. Cari tahu bahwa kabar lain, bukan kabar orang itu mati, jawabku dengan tegas. Hanya tupai, Gam, yang pandai melompat. Orang itu tidak akan pandai berhadapan denganku, ucap Budi sudah penuh dengan rasa kesal, mengikuti langkah orang misterius itu yang semakin jauh. Tahan, Arya, ini aku, Gama, bangun, ucapku memaksa Arya untuk berdiri. Gam, tolong aku, Gam. Tolong, di dalam kamar Bapak ada Ni Ito, jawab Arya dengan panik sambil menahan perutnya. Arya, tiba-tiba suara Kang Panjul yang aku dengar langsung tergesa-gesa mendekat, melihat keadaan Arya yang sudah pucat wajahnya. Setelah menahan 3 kali pukulan keras. Gama, ayo masuk, ada apa ini? Ucap Kang Panjul semakin panik. Orang yang semalam kita lihat datang lagi, Mang. Padahal aku baru saja melihat Bapak bersujud di hadapan Ni Ito di kamarnya, jawab Arya. Pantas saja tadi pintu Bapak terkunci, sahut Kang Panjul. Mang, tolong pastikan jangan ada yang bangun. Aku ingin melihat keadaan Kak Yuni. Budi sedang mengejar orang misterius itu, ucapku dengan tegas. Walaupun anehnya, Meong Hideng ketika aku lihat kembali masih berdiam. Aku sudah berjalan mengikuti Arya dan Kang Panjul. Setelah hanya menutup pintu dapur,
karena cepat atau lambat Budi akan kembali. Apalagi tangan Arya terus saja memegang perutnya. Arya menunjukkan kamar Pak Akbar, dan setelah perlahan aku tekan, benar saja kamarnya terkunci. Padahal tadi belum terkunci, ucap Arya terbata-bata. Benar telah datang Nyi Itoh, jawabku perlahan, merasakan hal lain dari balik pintu kamar ini. Terlebih gelanggengge dalam saku celanaku sudah semakin panas. Bawa aku ke kamar Kak Yuni, Mang, lanjutku, karena hal yang ingin aku pastikan adalah keadaan perempuan yang sedang hamil itu. Maela langsung terlihat kaget manakala aku ikut masuk ke dalam kamar. Apalagi mata Kak Yuni sudah melotot sangat kuat dengan wajah yang pucat. Ini Gama, Mak, ucap Panjul memperkenalkan. Padahal aku dan Maela sudah 1 kali berjumpa dan membantu leluhurnya datang suatu malam di kampung Jabang Mayit, membuat Maela hanya terdiam, kemudian berusaha mencium tanganku. Namun aku yang lebih menundukkan kepala. Keadaannya sudah malam ketiga seperti ini, Gam. Ada yang dibawa Akbar dari kampung Jabang Mayit. Terlepas Nyi Itoh sudah pergi dari desa Rangkaspuna 1 bulan ke belakang, menyisakan kekacauan di desa itu. Setelah selalu ada perempuan yang sedang hamil datang ke ujung kampung, ke rumah Nyi Itoh dengan tujuan yang sama, ucap Maela perlahan. Tiba-tiba aku mendengar langkah dari arah dapur dengan cepat, membuat aku berbalik badan dan terlihat anehnya Budi bisa langsung tahu keadaan di dalam rumah. Arya, kamu tahu plat nomor mobil ini? Ucap Budi lalu menyebutkan sebuah plat nomor lengkap dengan wajah yang sudah penuh dengan keringat. Tahu, Bud? Aku tahu itu mobil dari timur, jawab Arya dengan sangat yakin. Orang yang barusan membekap lalu menghajar kamu setelah menaburkan tanah untuk mengundang Nyi Itoh datang, menaiki mobil bak besar berplat nomor itu. Aku ikuti orang itu sampai ke tepian jalan besar. Seharusnya aku tahu siapa orang itu, walaupun tidak membuka tutup kepalanya, hanya setengah wajahnya saja, ucap Budi perlahan menjelaskan. Dan beruntungnya Budi menuruti ucapanku, tidak langsung menghabisi orang itu. Belum sempat aku menjawab ucapan Budi, tiba-tiba Kak Yuni yang sedang terbaring dekat dengan Maela berdiri dengan sangat cepat, turun dari ranjang tidurnya itu. Matanya melotot lebih kuat, tangannya dengan perlahan mengelus perutnya berkali-kali, membuat semua orang yang ada di kamar benar-benar kaget. Mundur, Mak, mundur, ucapku perlahan. Kemudian aku mendekat ke arah Kak Yuni yang sudah berdiri tegak. Rambutnya sudah terurai panjang. Tiba-tiba dari mulutnya itu mengeluarkan lendir darah. Jangan ikut campur urusan aku, Gama. Kita akan berjumpa. Tunggu sebentar lagi. Setelah aku memakan semua janin termasuk di dalam perut ini, akan aku bunuh kamu, termasuk seluruh keluarga kamu. Bukan suara Yuni itu, sahut Maela. Kasihan, perempuan tidak bersalah ini. Keluarlah dengan wujudmu, Ni. Percuma hanya bayangan saja. Tidak akan membuat aku mundur selangkah pun, apalagi takut. Jawabku terus mendekat. Arya, Kang Panjul, Maela dan Budi hanya memperhatikan ke arahku yang sedang berjalan ke arah Kak Yuni yang sedang berdiri tidak jauh dari arah cermin. Suara tertawa melengking Kak Yuni sangat kencang sekali sambil mulutnya terus mengeluarkan darah. Tangannya terus mengelus-elus perut yang sedang hamil itu. Kemudian kepalanya bergerak mendekat ke arahku yang sudah berada tidak terlalu jauh. Aku hanya menagih janji, Gam. Nyawa-nyawa janin bayi harus aku makan. Tidak bisa mengingkari janji denganku. Ingkar berarti mati, ucap Kak Yuni yang sudah kerasukan sosok yang dikirimkan Nyi Itoh. Beruntungnya aku masih bisa memperhatikan sekitar kamar melalui pantulan cermin yang tepat mengarah ke arah pintu kamar. Awas, di belakang, teriakku tiba-tiba sangat kencang sekali. Minggir, disusul suara teriakan Budi yang jauh lebih kencang karena sama-sama menyadari hal paling berbahaya akan terjadi. Tiba-tiba sebuah hantaman golok yang sangat tajam mendarat di pintu kamar Kak Yuni dengan sangat keras, membuat Arya, Kang Panjul, dan Maela sangat kaget. Sudah berdiri Pak Akbar dengan tubuh kurusnya memegang golok, mengarahkannya kepada Arya. Malah suara tertawa Kak Yuni yang melengking kencang kembali terdengar, berbarengan dengan Pak Akbar yang terus mengacungkan goloknya ke arah Arya, Panjul, dan Maela, termasuk aku dan Budi. Akan aku habisi nyawa kalian semua. Siapapun yang mengganggu ritual sakral ini, janin itu sudah aku persembahkan
untuk sebuah ritual yang abadi, ucap Pak Akbar. Tiba-tiba tangisan dan suara bayi seperti yang pernah terjadi di kampung Jabang Mayit terdengar kencang di segala sudut penjuru rumah. Bersambung, sosok misterius yang mengendaki semua ancaman teror yang terjadi di material dan di rumah perlahan akan segera diketahui setelah Budi dapat memastikan sedikit pertanda dan kemana orang itu akan pergi. Mungkinkah suruhan Akbar? Lalu untuk apa tujuannya? Namun ritual yang dilakukan Akbar masih menjadi pertanyaan besar untuk Gama dan Budi. Apa tujuan dari tagih janji Nyi Ito di rumah Arya ini? Akankah kehamilan Kak Yuni selamat? Semua akan terjawab di part 4 Kampung Jabang Mayit season 2. Demikianlah Fakta Sejarah mengucapkan terima kasih untuk Teguh Falufi at Klartiping dan tentunya buat teman-teman yang sudah menyimak kisah ini di sini. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Alhamdulillah.